Tentu saya mohon perhatiannya, barangkali kami bisa difasilitasi untuk pelatihan-pelatihan UMKM, kemudian difasilitasi untuk jalan sampai ke wisata air terjun yang ada di desa kami. Inti adalah keterlibatan semua pihak, terus yang kemudian saling membantu dari pihak pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat, sehingga destinasi wisata di Desa Tinukari ini yang spotnya sangat luar biasa, sangat eksotik dan sangat indah ini bisa terus tumbuh, dan itu akan menopang kesejahteraan. Oke, hari ini kita sudah berada di lokasi destinasi wisata Arung Jeram, Desa Tinukari, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Kebetulan saya sudah bersama dengan Bu Desa Tinukari. Kita akan berbincang soal destinasi wisata yang ada di Desa Tinukari. Awalnya nih Bu Desa, sehingga lahir destinasi wisata Arung Jeram ini kayak apa Bu Desa? Jadi seperti yang ada sekarang, tentu kan Desa Tinukari ini punya wisata, tentu ada awalnya. Jadi awalnya ini ada Arung Jeram itu kebetulan ada pengunjung dari luar, lalu kemudian mengusulkan bagusnya ada Arung Jeram di desa ini karena potensi sungainya sangat bagus selain Gunung Mekongga. Jadi pada waktu itu ada seorang yang nama Pak Tahir memberikan opini bahwa sebaiknya kita ada Arung Jeram, sehingga pada waktu itu kita menganggarkan di dana desa. Pada waktu itu saya belum jadi kepala desa, tapi pemerintah desa sebelumnya mengusulkan untuk menganggarkan adanya perahu. Jadi pada waktu itu dianggarkan ada 3 perahu sebelumnya. Sehingga dari 2017 sampai sekarang ada Arung Jeram, sehingga hari demi hari desa wisata ini semakin terkenal karena adanya media promosi ya. Namun di tahun 2020 kami kembali menganggarkan di dana desa untuk Flying Fox. Untuk menambah destinasi. Wahananya wahana Flying Fox. Karena kalau tidak ditambah wahana, saya rasa wisatawan akan bosan. Akan bosan, dan tidak semua pengunjung menyukai Arung Jeram. Namun untuk saat sekarang barangkali saya lebih lebih ke pembersihan desa wisata Desa Tinukari dulu, karena kita tahu bahwa untuk kenyamanan pengunjung itu tentu harus bersih. Jadi untuk sementara itu fokusnya bagaimana Desa Tinukari bersih biar pengunjung yang kesini nyaman. Jadi saya fokusnya ke situ. Kalau ini trekking ininya berapa panjang? Kalau trekkingnya sekitar kurang lebih 2 kilo sampai tapi kan kita ada kelasnya, ada yang medium, ada yang high. Oke. Sampai sejauh ini Bu Desa, pengunjung ini sejak bisa dibuka destinasi wisata ini, pengunjungnya apakah misalnya pengunjung hanya dari Kolaka Utara saja atau sudah ada pengunjung dari luar? Alhamdulillah sampai saat ini kami pengunjungnya sudah ada dari luar, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Kendari pun sudah banyak. Dari perbankan, dari PLN itu kadang, dan bahkan kami juga semacam outbound sudah pernah ada yang mau masuk, tapi kami kendala di SDM-nya untuk melakukan outbound. Pendampingan pendampingannya. Cuma kemarin family gathering ada dari KPU, family gathering sudah ada.
Berarti kan sebetulnya ini tinggal menambah fasilitas-fasilitas tambahan ya. Ya, Tadi misalnya kayak yang Bu Desa bilang mungkin ke depan diorientasikan misalnya terkoneksi misalnya dengan air terjun. Kalau Iya. air terjun itu lokasinya di mana, Pak? lokasinya agak jauh dari sini, barangkali 3 kilo, 3 kurang kilo lebih 3 ya? kilo. Dan itu kami butuh jalan, artinya untuk sampai ke sana masih harus membuka jalan dulu untuk sampai ke sana. Iya. Iya. Terus Bu Desa orientasi pengembangan, maksudnya bayangannya Bu Desa ini mau kembangkan ini destinasi wisata di Tunukari ini, apakah misalnya mau dibangun kayak homestay terus yang kemudian mendorong pengembangan UMKM gitu. Jadi orientasi saya ini dan mudah-mudahan bisa. Jadi saya untuk sementara kita persiapkan homestay, itu rumah penduduk dulu, karena kita kan masih mempelajari bagaimana ini wisatawan datang, mudah-mudahan banyak. Kalau memang nanti rumah penduduknya, homestaynya untuk sementara belum mencukupi, kita akan membangun homestay. Ya. Kemudian orientasi saya juga ke UMKM. Bagaimana UMKM di Desa Tinukari ini menjadi bagus dan kita bisa menjadi salah satu misalnya wisatawan datang bisa membawa oleh-oleh. Ya. Itu orientasi pengembangan ke depannya ya Bu Desa ya. Iya, iya. Terus yang mungkin yang paling akhir ini Pak Desa, Bu Desa, harapannya Bu Desa misalnya terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat terhadap misalnya destinasi wisata di Tunukari ini. Ya, jadi harapan saya untuk sebagai pemerintah desa tentu saya mohon perhatiannya. Barangkali kami bisa difasilitasi untuk pelatihan-pelatihan UMKM, kemudian difasilitasi untuk jalan sampai ke wisata air terjun yang ada di desa kami. Iya. Berarti memang untuk kalau tapi kan sampai sejauh ini kan pemerintah daerah sudah ada perhatian atau bagaimana? Sementara ini artinya bukan kami tidak mengakui ya, kami tetap mengakui bahwa pemerintah tetap memperhatikan, dan saya juga terima kasih kemarin sudah diikutkan studi tiru ke Jawa dan itu sangat membantu. Ya, sangat membantu saya. Oke. Ya, itu. Berarti mungkin yang paling inti adalah keterlibatan semua pihak, terus yang kemudian saling membantu dari pihak pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, sehingga destinasi wisata di Desa Tinukari ini yang spotnya sangat luar biasa, sangat eksotik dan sangat indah ini bisa terus tumbuh, dan itu akan menopang kesejahteraan terus tumbuhnya perekonomian masyarakat di Desa Tinukari, Kabupaten Kolaka Utara. Oke.